Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelima. Nama saya Febrianti dan teman saya yang pertama Disyarah, yang kedua Yosika Miswardani dan Hasmi. Nah, materi yang akan kami bahas yaitu tentang pewarnaan graf. Nah, apa saja yang akan kita bahas di pewarnaan graf? Yang pertama, definisi pewarnaan graf. Yang kedua, macam-macam pewarnaan graf. Dan yang ketiga, contoh soal. Selanjutnya kita ke definisi pewarnaan graf. Pewarnaan graf atau graf coloring adalah kasus khusus dari pelabelan graf. Pelabelan di sini maksudnya yaitu memberi warna pada titik, sisi, dan wilayah pada batas tertentu. Nah, maksud dari definisi di atas adalah pewarnaan graf pemberian pelabelan warna pada vertex-vertex, sisi-sisi, dan bidang pada suatu graf. Selanjutnya, macam-macam pewarnaan graf. Yang pertama, pewarnaan simpul, dan yang kedua, pewarnaan sisi, dan yang ketiga atau yang terakhir, pewarnaan bidang atau wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosika Miswardani. Di sini saya akan membahas mengenai pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul atau vertex coloring adalah memberikan warna pada simpul-simpul suatu graf, sedemikian sehingga tidak ada dua simpul bertetangga mempunyai warna yang sama. Pada graf di samping memiliki 10 vertex, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di mana warna pada masing-masing vertex ini tidak sama. Kita lihat vertex A. Vertex A bertetangga dengan vertex B, E, dan F. Jadi, warna di simpul A tidak boleh sama dengan warna di simpul B, E, dan F. Misalkan kita ambil warna merah pada vertex A, kemudian kita mencari vertex yang tidak bertetangga dengan vertex A, yaitu vertex G, H, dan D. Vertex G, H, dan D diberi warna merah yang sama dengan vertex A, karena vertex A tidak bertetangga dengan vertex G, H, dan D. Contoh F1, F2, F3, dan F4. Titik F1 bertetangga dengan titik F2 dan F4 dan tidak bertetangga dengan F3. Berarti F1 tidak boleh berwarna sama dengan F2 dan F4, tetapi boleh sama dengan F3. Kenapa? Karena F1 boleh berwarna sama dengan F3 karena F1 dan F3 tidak saling bertetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Andi Syahra. Baik, di sini saya akan menjelaskan pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi adalah memberi warna berbeda pada sisi yang bertetangga sehingga tidak ada dua sisi yang bertetangga sehingga mempunyai warna yang sama. Baik, bisa dilihat pada contoh berikut. Sisi AB, OH, dan DE memiliki warna yang sama karena tiga sisi tidak bertetangga. Yang kedua, sisi AH dan OC memiliki warna yang sama karena dua sisi tidak saling bertetangga. Yang ketiga, sisi BC, OD, dan GH memiliki warna yang sama karena tiga sisi tidak bertetangga. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasmi, NIM 1902453. Pewarnaan bidang atau wilayah. Pewarnaan wilayah adalah pewarnaan pada setiap wilayah pada graf sehingga tidak ada warna bersebelahan yang memiliki warna yang sama.
Dalam pewarnaan wilayah diberikan pewarnaan pada peta. Pada pewarnaan peta diberikan warna yang berbeda di setiap sebelahnya. Misal pada pewarnaan peta, tiap wilayah pada peta dinyatakan sebagai simpul graf, sedangkan sisi menyatakan bahwa terdapat dua wilayah yang terbatas atau memiliki warna yang berbeda. Seperti pada gambar di samping. Pada gambar di samping, setiap wilayah yang bersebelahan tidak memiliki warna yang sama. Itulah yang disebut dengan pewarnaan graf. Suatu graf planar atau graf bidang G adalah suatu pemetaan warna-warna ke wilayah-wilayah pada graf G. Sedemikian sehingga wilayah-wilayah yang bertetanggaan mempunyai warna yang berbeda, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kita lihat bahwa R1 berwarna hijau dan R2 berwarna merah, R3 berwarna biru. Nah, pada wilayah tersebut mereka bertetangga dan tidak memiliki warna yang sama. Nah, kemudian lihat R4. R4 itu berwarna merah, R5 berwarna hijau, dan R6 berwarna biru. Nah, jadi setiap wilayah yang bertetangga mereka tidak memiliki warna yang sama. Contoh, pewarnaan wilayah pada graf bidang 2 buah wilayah dari sebuah graf bidang dikatakan bertetangga jika keduanya mempunyai sebuah sisi bersama, seperti pada gambar graf berikut. Nah, dari sebuah graf bidang pada gambar di atas akan ditentukan wilayah dari graf tersebut yang bertetangga dengan wilayah-wilayah. Yang pertama R7. Nah, kita lihat wilayah R7. R7 dia bertetangga dengan R4, kemudian R5 dan R8 karena sisi pada R7 itu juga adalah sisi pada R5, R4 dan R8. Makanya dia bertetangga wilayah. Kemudian pada R2, nah kita lihat R2. R2 itu tetangga wilayahnya itu R1 dan R4 karena di R2, R1 dan R4 adalah memiliki sisi yang sama. Artinya sisi di R2 adalah sisi juga di R1. Kemudian R6, dia bertetangga hanya dengan R4. Kemudian bilangan kromatik. Bilangan kromatik dapat digunakan dalam mewarnai simpul, sisi maupun bidang. Diusahakan sesedikit mungkin dalam pewarnaannya. Jumlah warna dalam minimum tersebut yang disebut bidang kromatik graf G dan dapat disimbolkan dengan Kg. Suatu graf G yang mempunyai bilangan kromatik dilambangkan dengan Ng sama dengan K. Nah, contohnya bisa kita lihat pada gambar seperti peta berikut. Nah, ketika gambar peta kita bisa menjadikannya sebuah graf pada gambar yang ada di sebelah kanan dengan simpul yang telah diwarnai. Nah, kita lihat warna merah ada di A dan F, warna biru ada di BI, hijau DGH, dan kuning CE. Nah, jadi bilangan kromatiknya itu sama dengan 4. Itu merah, biru, hijau, kuning. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pewarnaan graf, mulai dari definisi pewarnaan graf, macam-macam pewarnaan graf, dan contoh soal. Nah, kami mohon maaf jika dalam penjelasan atau pengucapannya salah dalam menjelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.